Ada satu hal penting yang trader profesional selalu lakukan, tapi ternyata banyak trader di luar sana yang gak ngerti, yang gak sadar bahkan kalau hal itu sebetulnya penting. Kita semua tahu, trader profesional mereka trading itu selalu menggunakan sistem yang baku, yang mekanikal. Mereka nggak pakai feeling, mereka nggak kira-kira. Nah, kalian sudah tahu, di dalam komunitas Kampus Trader kita punya 3 rules sederhana. Ini rulesnya baku dan kalian nggak perlu pakai feeling lagi kalau ngejalanin ini. Yang pertama adalah kita selalu menggunakan yang namanya market structure, ya. Market structure ini itu tujuannya untuk menentukan tren. Nah, jadi kita nggak ngira-ngira lagi hari ini mau buy atau hari ini mau sell. Kemudian setelah kita tahu trennya sedang naik atau sedang turun, berarti kan kalau naik kita buy, kalau turun kita sell. Nah, kita selalu menggunakan area entry. Area entry-nya kita menggunakan yang namanya supply and demand, ya. Kita selalu menggunakan supply and demand. Nah, kemudian setelah kita tahu area demand yang mana, area supply-nya yang mana, ada banyak di dalam market area supply and demand ini digambarin di sama market. Nah, yang ketiga step yang terakhir adalah validasi areanya. Nah, validasi area kita menggunakan Fibonacci retracement, ya. Jadi validasi area kita menggunakan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini kita biasanya menggunakan 0382 atau kita menggunakan 618. Cuma 3 step ini aja kalian bisa trading secara teknikal tanpa kira-kira lagi. Sistemnya sudah baku. Checklist nih berarti. Kalian sudah melakukan apa yang dilakukan sama trader profesional di luaran sana. Nah, kita kan tahu ya, untuk mendapatkan hasil yang konsisten, actionnya juga perlu konsisten. Kita sudah melakukan actionnya konsisten secara teknikalnya. Tapi ada satu hal penting yang dilakukan sama trader profesional di luaran sana yang kita mungkin belum lakukan hal tersebut. Yaitu mengatur resiko transaksinya. Oke, ini contoh ya, kita misalnya di market XAU USD atau gold ya. Kita coba cari area deh di sini. Nah, secara tren sedang uptrend karena dia membentuk higher high di sini ya dari high sebelumnya. Berarti trennya sedang uptrend. Berarti tugas kita tinggal mencari apa? Area demand. Area demand ada rally based rally atau ada drop based rally. Nah, kemudian kita cari area demand yang warnanya hijau ini, di dalamnya ada level Fibonya. Satu-satunya area yang ada di dalam level Fibonya itu cuman yang area rally based rally ini. Jadi kita plotting dan kita matiin aja deh ya si indikatornya. Nah, berarti tempat kita entry adalah di lebar area ini. Nah, ini kita ganti warna ya, jadi warna orange biar kalian kelihatan gitu ya. Kita akan entry di harga atas ya. Kita akan entry di harga yang atas ini di 3987 855 dan kita akan keluar di harga yang bawah ya, harga distalnya kalau kita sebutnya. Jadi kita sudah punya harga entry dan harga keluarnya atau harga cut loss-nya. Nah, dari sini kalian sudah tahu kan untuk nentuin area entry-nya di harga berapa, area harga kalau misalnya kalian profit keluarnya mau di mana, dan kemudian juga kalian tahu harga di mana kalau keluar sedang lagi floating minus. Jadi sudah sah, tahu pintu masuknya di mana, tahu pintu keluarnya kalau profit di mana, tahu pintu keluar kalau minus itu di mana. Nah, dari sini sudah secara teknikal. Hal yang selanjutnya, ini kan sebetulnya tinggal entry aja nih. Step selanjutnya kan sebetulnya tinggal entry nih mas gitu kan. Kalau kalian buka MetaTrader ya, kalian buka MetaTrader terus kalian mau entry tadi buy limit kan. Market pending order kita menggunakan buy limit. Ada satu variabel lagi yang diminta sama broker kalian, yaitu volume. Atau kalian mungkin kenalnya lot. Nah, lotnya berapa? Jadi pertanyaannya lotnya itu berapa untuk entry di XAU USD dengan area tersebut gitu ya. Apakah 0,01 atau 0,02? Nah, kebanyakan dari kalian kan kayak gitu. Oh, udah ada nih areanya tinggal di entry. Lotnya kayaknya 0,01 aja deh. Lotnya kayaknya 0,02 aja deh. Atau lotnya kayaknya 1 ya biar profitnya gede banget. Nah, ini jadinya salah kaprah nih. Kadang kita pakai lotnya gede berharap kalau profit ini bisa dapatnya gede banget. Tapi mindset banyak trader ini siap profit tapi nggak siap kalau lagi loss. Nah, ini yang bahaya. Ketika kalian pakai lotnya terlalu besar, kalian happy sampai teriak-teriak bahkan ya euforianya naik banget nih kalau lagi profit. Kalau lagi loss nangis bahkan sampai revenge trade atau balas dendam. Nah, ini yang gak kita mau. Makanya kita ngikutin profesional trader ini melakukan apa. Nah, yang dilakukan sama profesional trader ini mereka selalu menghitung resiko transaksinya. Ada aturan tidak tertulis. Mereka maksimal di 2% setiap transaksi yang mereka lakukan gitu. Persentasenya dari mana? Dari modal yang mereka gunakan. Jadi berapapun modalnya nggak harus ada minimal, nggak ada harus maksimalnya berapa, nggak ada. Pokoknya persentasenya dari balance mereka.
ya. Nah itu lotnya baru dihitung. Kalian kan tahu ya area supply and demand ini ya, kalau kalian perhatikan nih, area supply and demand itu kan diciptakan dari market. Market nih yang ngasih tahu lebar areanya berapa. Supply and demand itu areanya lebarnya beda-beda. Kadang ada area yang kecil, kadang ada areanya yang lebar. Contoh deh, di area yang kita ambil ini lebar area itu di 131 pips ya, 132 pips lah. Ada area supply juga yang bawahnya misalnya nih, ini adalah area supply juga. Sorry, ini adalah area demand. Areanya lebih kecil. Areanya cuman 47 pips. Jadi yang kita ambil ini 132 pips, yang bawah tadi cuma 47 pips. Jadi beda-beda lebar areanya. Nah kita nggak bisa pakai fix lot di 0,01, 0,02. Dalam jangka panjang kalau kalian pakai fix lot, kalian nggak bakalan grow akunnya. Saya jamin akunnya nggak bakalan grow. Nah terus gimana mas biar akunnya bisa grow stabil dan disesuaikan dengan profesional trader di luaran sana? Ya kalian ngitung pakai resiko transaksinya. Berarti PR kita sekarang adalah ngitungin lotnya. Nah ngitungin lot perlu dilihat dari balance yang kalian punya. Ini kita contoh aja ya. Ini bukan berarti minimal $1.000 atau berapa, tapi saya pakai contoh $1.000 biar gampang. Jadi berapapun modal kalian tinggal cara hitungnya sama seperti yang saya perlihatkan di video kali ini. Oke? Contoh, kita pakai $1.000. Kita nggak usah pakai resiko 2% lah, kegedean lah. Kita pakai resiko 1% aja. Ya, kita resikonya 1%. 1% dari $1.000 itu kan berarti $10. Nah maksudnya apa 10 USD ini? Ini tuh ada maksudnya. Jadi kalau profit di take profit 1 kita dapetin 10 USD. Kalau kena stop loss kita cuma minusnya 10 USD. Equal. Tapi kan kebanyakan trader dijelasinnya atau diajarinya sama yang katanya mentor di luaran sana. Itu kalau profit ya 10 pips aja. Nanti kalau SL-nya 50 pips gitu ya biar jarang kena SL. Nah itu kan konyol menurut saya. Nah ini menggunakan risk reward ratio dan persentase risk control yang kalian perlu gunakan. Ini bisa bikin akun kalian jauh lebih sehat lagi. Nah sekarang kita hitung. Kalau lebar areanya tadi 132 pips. Ini lebar area ya. Ini lebar area. Nah kalian perlu tahu lebar area entry kalian itu berapa pips. Nah di situ perlu tahu ya. Kemudian kita pengen resiko 10 USD. Tinggal berapa lotnya. Sesimpel itu, berapa lotnya. Nah untuk menghitung lotnya ini kita bisa pakai alat bantu sebetulnya. Dan kalian bisa akses secara gratis di dalam website. Nah kalau saya ini biasanya menggunakan website marketbulls.com forex lot size calculator untuk nentuin lot yang ideal terhadap akun balance yang saya punya. Ya, jadi hal yang pertama yang perlu kalian isi itu adalah dari pair apa dulu. Tadi kita di XAU USD. Kita cari XAU USD, masukin. Oke. Kemudian account currency-nya ya rata-rata kita trading kan brokernya pakai US dollar kan. Ya, masukin US dollar. Nah, di sini account balance-nya berapa? Kalian punya berapa dolar di akun kalian? Mau $100 kek, mau $50 kek, mau $1.000 kek, mau $10.000 kek, ya dimasukin balance-nya berapa? Mau $1.500 kek, di input pokoknya persis dengan balance yang kalian punya. Let's say aja kita pakai yang angka bulat di $1.000 tadi. Oke? Kemudian step yang selanjutnya adalah resikonya. Resikonya kita pakai 1% tadi karena 10 USD kan. Nah stop loss in pips itu adalah lebar areanya. Kita tadi udah hitung. Lebar area kita dari proksimal ke distalnya itu di 100 berapa? Nah ini kita hitung coba ulang ya. Lebar area dia di 132 ya. 132 pips. Masukin 132 pips. Habis itu kita tinggal calculate aja. Nah jadi di sini kita tahu lot yang ideal buat akun kita. Saya nggak asal entry. Oh ini udah dapetin angkanya lotnya 0,01 aja, enggak. Tapi dia ngasih tahu dengan resiko 1% dengan balance $1.000 itu kita bisa buka lot di 0,07. Ini adalah angka yang ideal. Jadi kalau saya entry di area ini dengan lot 0,07, saya sudah sesuai dengan apa yang saya plankan di awal. Kalau take profit saya dapatnya 10 USD, kalau minusnya 10 USD. Ya udah berarti tugasnya kita tinggal di entry-kan aja. Nih, kita copy ya, terus kita masukin ke MetaTrader kita. Masukin di sini lotnya 0,07. Terus habis itu price-nya kita copy ya. Kemudian stop loss-nya kita copy ya. Nah, di sini masukin ke dalam MetaTrader. Nah, take profit di angka 4000155 ya, kita masukin 4001.55 ya. Tadi itu adalah harga take profitnya ya. Udah dengan lot 0,07 kita tinggal place order aja. Selesai. Ya, jadi equal kalau kita TP1 kita dapatnya di 95 USD. Kalau misalnya kena stop loss kita minusnya di 95,90 USD. Jadi sama.
Tapi kalau misalnya nih ya kalian pakai lotnya satu ya pasti lebih kegedean dari balance kalian. Jadi nggak bisa ngasal pakai lot itu. Nah ini banyak trader yang nggak diajarin sama orang-orang di luaran sana yang katanya mentor-mentor trader gitu. Oh yang penting udah lo ikutin aja lotnya pakai lot 1 0,1 0,5 itu tanpa alasan, nggak dikasih tahu alasannya apa. Nah sekarang saya udah kasih tahu sama kalian cara yang benar-benar ngitung lot yang ideal yang sesuai dengan balance account kalian. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil yang konsisten kita sudah menjawab tuntas action yang konsisten itu seperti apa. Dari mulai teknikalnya kita sudah sering bahas, kalian harusnya sudah nempel di kepala caranya gimana. Kemudian juga balik lagi sekarang, resiko transaksi yang perlu kalian punya itu seperti apa. Saya sudah share juga caranya. Jadi kalau seperti ini ya, dan kalian melakukannya secara konsisten dan disiplin, harusnya hasil konsisten yang kalian pengen itu bisa tercapai dengan baik. Jadi kalau selama ini kalian trading mungkin cuman teknikal aja, tapi dari sisi money management ini, dari resiko yang transaksi kalian buka setiap saat itu nggak kalian kontrol, nggak kalian atur, dan hasilnya naik turun nggak jelas ya wajar. Karena kalian nggak tahu hal ini penting dan pasti dilakukan sama banyak trader profesional di luaran sana. Nah sekarang mungkin buat kalian yang masih bingung atau mungkin ada pertanyaan lainnya, kalian coba boleh deh sharing pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan like video ini kalau kalian suka, dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin selama ini butuh pencerahan tentang trading gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.